Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara kompilasi driver di Armbian ya. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa dulu versi kernel kita ya. Nah, di situ diingat-ingat versinya. Ini saya 5.10.60 ya. Oke, sudah kuingat-ingat. Sekarang kita download sumber kode kernelnya ya. Jadi ada linknya, saya sudah temukan. Oke, di sini di history ya. Saya ada di history. Kita lihat linknya ya. Di sini linknya seperti ini. Oke, ini saya supaya pas. Nah, di sini linknya di sini ya. Di sini kita pilih itu ya, kernel berapa ya. Nah, sini saya tadi kan kernel 5 ya, 5 10 5X. Kita pilih itu, kemudian kita pilih bawah lagi sampai bawah ya. Cari yang 5 10 60 ya. Tadi mana ya? Oke, ini ketemu 5 10 60 tar XZ ya. Ini juga ada ya, tar GZ versinya ya. Saya pilihnya yang versi tar XZ supaya ukuran file kompresinya lebih kecil ya. Jadi di situ saya nggak akan klik linknya karena sudah saya download. Ini dia Linux 5 1060 TRXZ ya. Kemudian buka terminal di folder ini, kita akan mengekstrak file Linuxnya ya. tar xvj ya, J besar ya, jf ini. Kemudian saya copy namanya aja ya, biar nggak ribet. Saya pastekan di sini untuk melakukan ekstrak. Nah, sini tunggu ekstraksinya sampai selesai. Nah, ini ya folder keluarannya ya, outputnya. Oke, karena ini isinya banyak ya, biasanya agak lama sedikit ya. Jadi ditunggu sampai ekstraksinya sampai selesai. Ini hampir selesai mungkin ya. Soalnya saya tadi videonya tak cepetin. Oke, ini dia sudah selesai. Kita tutup. Kita buka ini ya. Kita buka tadi hasil ekstrakannya. Kita buka terminal di folder ini, Linux 5 10 60 ya. Kita buat ketik perintah make old config, kemudian nn ya nn, kemudian make lagi, bentar, ingat-ingat ya, modules, kemudian garis bawah prepare atau disiapkan. Oke, kita enter. Jadi dua perintah tadi itu untuk menyiapkan Linux headernya ya, agar bisa digunakan untuk kompilasi Armbian yang sedang kita gunakan ya. Oke, nanti kita tunggu sampai selesai bagian ini. Nah, ini saya nggak tahu ini untuk apa, jadi saya tak yes aja. Kemudian ini juga tak yes aja. Dan kita tunggu lagi ya, prepare-nya mungkin beberapa menit ya, atau sedang menyiapkan sumber kernel agar bisa digunakan untuk melakukan kompilasi driver pada Armbian ya. Jadi ini akan memeriksa info-info OS kita ya, agar bisa digunakan. Oke, mungkin ini hampir selesai.
Setelah ini selesai, nah ini sepertinya udah selesai ya. Kita saya uname R lagi untuk melihat kernelnya lagi. Ini saya mau copy ya namanya ya. Nah ini saya blok, kemudian saya copy nama kernel kita ya. Nah karena di sini harus mengedit, ini ada di folder include, kemudian folder config. Jadi ada file yang harus diedit dulu ya. Ini kita geser bawah, nanti ada folder file ya, ini kernel.release. Kita buka pakai text editor. Nah ini kita ubah sesuai kernel kita ya. Jadi saya pastekan tadi ya, ini 5.10.60 Amlogic Meson LTS. Oke, ada satu lagi yang perlu kita ubah yang ada di file folder generated. Nah di sini uts release.h. Kita buka dengan editor lagi. Nah di sini ya yang perlu kita ganti ini blok ini, kemudian kita paste lagi ya, save, kemudian kita pastikan sudah benar, tutup. Lalu kita tuju ke oh ya, ini di sini saya contoh drivernya ya, pakai driver i2c ch341. Kita ekstrak dulu drivernya ya. Oke, saya ekstraknya tadi di download. Nah sekarang ekstrakannya kita buka ininya Mac, file Mac-nya ya, Mac file ya. Nah di situ ada kernel dir. Nah itu kita bisa lihat, mencari foldernya ada lib, modules, kernel, dan build ya. Nah agar kita tidak perlu mencari folder ini ya, karena folder sumber kernel tadi ya. Nah kita bisa melakukan ini, copy folder sumber kernelnya. Nah kita lakukan make dengan memasukkan manual sumber kernelnya ya, make. Jadi tadi kernel garis bawah dir, kemudian sama dengan, nah kita tadi saya copy dan saya pastekan. Nah jadi seperti ini. Kemudian langsung kita enter ya. Nah di sini akan melakukan proses kompilasi. Ketika tidak ada error ya, ada keterangan error, hanya ada warning, berarti kompilasi sudah berhasil ya. Nah di sini sudah berhasil, ini itu CH341 USB ya. Jadi sudah berhasil, kita bisa melakukan mode info untuk melihat informasi drivernya ya. Mode info, nama driver tadi atau modulnya ya, ini sesuai ya. Vermagicnya udah sesuai dengan kernel kita, karena harus sesuai, kalau nggak sesuai nggak bisa diinstal ya. Oke, kita melakukan instalasi Mac install. Perlu sudo ya. Kita perlu melakukan sudo root ya. Nah di sini akan melakukan proses copy dulu ya, tadi copy filenya, kemudian dep mode. Itu kan ada keterangan cp ke bus ya, itu c buses. Oke, ini sudah selesai. Kita coba ls mode ya, untuk melihat modulnya sudah terload atau belum. Kita cari modul itu i2c itu ch341. Bentar, ini nggak terlihat, belum terlihat ya.
Ntar, oh iya, ini perlu melakukan perintah modprop ya. Iya, lupa ini perintah yang terakhir untuk melakukan loading drivernya. Ini modprop sesuai nama modulnya, ini perlu root lagi juga ya, sudo modprop. Nah, ini sudah, coba kita lihat ls mode untuk melihat modulnya sudah terload atau belum. Oke, itu dia sudah terload ya, itu CH341 USB. Jadi begitulah caranya untuk melakukan kompilasi driver ini sebagai referensi ya, agar Anda bisa melakukan kompilasi driver-driver lainnya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.